Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayoga Haryo Widodo, saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya berasal dari kelas C dengan nomor induk mahasiswa 23095 1186. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan terkait penugasan Case-Based Learning 2 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan topik yang saya angkat yaitu terkait tingginya angka kematian anak babi pada peternakan tradisional. Nah, yang pertama yaitu terkait latar belakang. Latar belakangnya yaitu peternakan babi tradisional merupakan salah satu mata pencarian penting bagi sebagian masyarakat di Bali, khususnya di daerah pedesaan yaitu di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dimana lokasi inilah yang saya riset untuk menjadi topik bahasan dari tugas CBL 2. Namun, sektor ini itu seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan peternak. Salah satu masalah yang krusial yang terus-menerus terjadi adalah tingginya angka kematian anak babi, atau disebut juga pre-warning mortality. Nah, untuk permasalahan dari tingginya angka kematian anak babi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor apa sih yang menyebabkan tingginya angka kematian anak babi pada peternakan tradisional, dan yang kedua itu bagaimana praktik manajemen peternakan tradisional saat ini berkontribusi terhadap masalah kematian anak babi. Tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui faktor-faktor penyebab utama tingginya angka kematian anak babi pada peternakan tradisional. Yang kedua yaitu menganalisis dampak praktik manajemen peternakan tradisional terhadap kelangsungan hidup anak babi. Dan yang ketiga itu adalah untuk merumuskan solusi dan strategi yang praktis dan berkelanjutan untuk menurunkan angka kematian anak babi pada peternakan tradisional. Nah, untuk topik pembahasan, yang pertama, faktor penyebab tingginya angka kematian anak babi. Nah, untuk penyakit seperti diare, kolibasilosis, rotavirus, penyakit pernafasan, dan penyakit yang disebabkan oleh parasit atau cacing merupakan penyebab utama, di mana kurangnya program vaksinasi rutin dan biosecurity yang lemah memungkinkan penyebaran penyakit dengan cepat, sehingga meningkatkan risiko kematian anak babi. Selanjutnya itulah nutrisi induk. Induk babi yang kurang gizi selama bunting dan menyusui akan menghasilkan anak babi yang dengan berat lebih rendah dan daya tahan tubuh yang lebih lemah. Kualitas kolostrum yang buruk atau asupan kolostrum yang tidak cukup juga berkontribusi pada kerentanan anak babi terhadap penyakit. Lingkungan kandang. Lingkungan kandang, terutama suhu kandang yang tidak ideal, terlalu dingin atau terlalu panas, kelembapan yang tinggi dan ventilasi yang buruk dapat menyebabkan stres pada anak babi, membuat mereka rentan terhadap penyakit. Juga lantai kandang juga sangat berpengaruh. Lantai kandang yang licin atau tidak nyaman juga bisa menyebabkan cedera pada anak babi. Selanjutnya itulah manajemen induk dan anak babi. Nah, praktik penanganan anak babi yang kasar, kurangnya pengawasan saat kelahiran, dan tidak adanya tempat yang aman bagi anak babi, misalnya crib area, dapat meningkatkan risiko anak babi ini tertindih induk, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian pada anak babi. Nah, sub pembahasan yang kedua yaitu terkait praktik manajemen peternakan tradisional. Peternak tradisional ini seringkali memiliki keterbatasan dalam menerapkan praktik manajemen modern, yaitu yang pertama ada sanitasi dan hygiene, di mana kandang yang cenderung jarang dibersihkan, terjadi penumpukan feses, dan sisa pakan menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan patogen, sehingga kurangnya disinfeksi rutin menjadi celah bagi penyebaran penyakit. Selanjutnya adalah pakan dan nutrisi, keterbatasan akses terhadap pakan komersial berkualitas, dan pengetahuan tentang formulasi pakan yang tepat seringkali menyebabkan defisiensi nutrisi pada induk dan anak babi pada peternakan tradisional. Selanjutnya, manajemen kesehatan umumnya tidak ada program vaksinasi yang teratur, deworming, atau screening penyakit, sehingga penggunaan antibiotik seringkali tidak terencana dan tidak sesuai dosis, yang akhirnya dapat berpicu menimbulkan resistensi pada anak babi. Selanjutnya itulah pencatatan. Pada peternakan tradisional, biasanya minim sekali pencatatan data produksi dan kesehatan dari babi, sehingga menyulitkan peternak untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi dan mengevaluasi efektivitas intervensi dari peternakan tersebut. Selanjutnya adalah solusi. Solusi apa sih yang dianggap efektif untuk menurunkan angka kematian pada anak babi? Untuk mengatasi tinggi angka kematian pada anak babi, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, peningkatan fasilitas, dan penerapan praktik manajemen yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama adalah peningkatan hygiene sanitasi. Diperlukan edukasi untuk melatih peternak tentang pentingnya membersihkan kandang secara rutin, ataupun itu bisa dijadikan setiap hari, dan desinfeksi berkala, minimal seminggu sekali, menggunakan disinfektan yang aman, juga perbaikan fasilitas, di mana mendorong penggunaan lantai kandang yang mudah dibersihkan dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah genangan air dan penumpukan kotoran.
Selanjutnya solusi yang kedua itu adalah perbaikan pada manajemen pakan dan nutrisi. Penyuluhan nutrisi diperlukan untuk edukasi para peternak untuk kebutuhan nutrisi induk babi selama periode bunting dan menyusui, serta pentingnya pakan berkualitas tinggi agar dapat meminimalisir angka kematian pada anak babi. Selanjutnya adalah suplementasi, karena perlunya untuk mendorong penggunaan suplemen vitamin dan mineral bagi induk babi dan pakan pre-starter khusus untuk anak babi, sehingga anak babi dapat mencukupi kebutuhan gizi dan indukan juga dapat memenuhi kebutuhannya saat menyusui anak babi. Nah, solusi yang ketiga yaitu adalah manajemen kesehatan dari hewan. Perlunya vaksinasi teratur. Mengadakan program vaksinasi massal atau pelatihan bagi peternak untuk melakukan vaksinasi rutin terhadap penyakit umum seperti kolera babi dan parvo juga dapat meminimalisir tingginya angka kematian anak babi, terutama di desa Puhu. Mungkin seperti tindakan vaksinasi massal perlu karena di sana banyak sekali peternak. Dan juga vaksinasi rutin dari peternak itu sendiri untuk mencegah adanya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah deworming, untuk edukasi tentang jadwal deworming yang teratur kepada para peternak, untuk induk dan anak babi, untuk mengendalikan parasit yang ada di dalam tubuh babi. Selanjutnya adalah biosecurity, di mana mendorong pembatasan akses orang luar, penggunaan alas kaki khusus di area kandang dan isolasi babi yang sakit, juga dianggap efektif untuk mengurangi tingginya angka kematian pada anak babi. Selanjutnya, yang keempat adalah manajemen kelahiran dan anak babi yang lebih baik. Perlunya kandang farrowing. Merekomendasikan penggunaan kandang farrowing sederhana dengan crib area dan lampu pemanas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anak babi, serta mencegah anak babi tertindih dari sang indukan. Selanjutnya adalah pemberian kolostrum, di mana memastikan semua anak babi mendapatkan kolostrum dalam 24 jam pertama setelah lahir, sehingga tidak telat dalam mengambil tindakan. Selanjutnya adalah identifikasi dan pencatatan yang lebih baik, di mana perlu untuk mendorong adanya pencatatan jumlah sederhana dari anak babi yang lahir, hidup, mati, dan penyebab kematian untuk memantau masalah apa yang sekiranya menjadi masalah. Mengapa sih di peternakan ini banyak sekali anak babi yang mati, sehingga terdapat catatan yang valid untuk mendukung tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah saran, di mana perlu sekali untuk menanggulangi tingginya angka kematian pada anak babi ini sangat diperlukan untuk menekan banyak aspek yang saling berkaitan, seperti perbaikan dari manajemennya, perbaikan dari sanitasi, karena sanitasi yang buruk tentunya akan meningkatkan tingginya angka kematian pada anak babi. Sehingga perlunya penerapan biosecurity yang lebih baik, lebih modern, dan lebih steril. Juga perbaikan pemberian nutrisi untuk indukan pada anak babi juga sangat diperlukan, dan menambah juga pengetahuan. Pengetahuan peternak ini sangat penting supaya dapat menanggulangi kasus kematian anak babi, dan juga efeknya akan meningkatkan kesejahteraan hewan ternak dan juga meningkatkan kesejahteraan dari para peternak, sehingga tidak mengalami kerugian saat babi itu terserang penyakit, terutama saat anak babi yang baru lahir itu mati. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari topik ini adalah tingginya angka kematian anak babi pada peternakan tradisional merupakan masalah yang kompleks yang berakar pada berbagai faktor, di mana banyak sekali faktor yang berkaitan yang menimbulkan adanya tingginya kematian pada anak babi, mulai dari manajemen yang belum optimal, sanitasi yang buruk, buruknya gizi dan nutrisi, terus hingga keterbatasan pengetahuan peternak juga menjadi faktor utama dari tingginya kematian anak babi. Namun, permasalahan ini bukanlah tanpa solusi. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui peningkatan biosecurity dan sanitasi, perbaikan manajemen pakan dan nutrisi, peningkatan pengetahuan pada peternak, juga peningkatan keterampilan dari peternak, pencegahan penyakit yang proaktif, dan optimalisasi desain kandang, angka kematian anak babi dapat ditekan secara signifikan. Sehingga para peternak tidak lagi mengeluh dan melaporkan kerugian terkait kematian anak babi, sehingga dapat meminimalisir tingginya kematian pada anak babi dari kesejahteraan hewan babi tersebut dan kesejahteraan peternak. Dan berikut ini saya lampirkan daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan untuk penugasan Case Based Learning 2 terkait tingginya angka kematian pada anak babi. Sekiranya cukup sekian pemaparan dari Case Based Learning 2 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi terkait tingginya angka kematian anak babi pada peternakan tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan Parmesanti, Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih.